Record dulu. Bismillah, ini sesi kedua ya. Saya jelasin lagi kenapa jawabannya ke B, kenapa bukan di A, karena nggak ada yang harus diburu-burukan. Jadi nggak harus memacu kendaraan sekencang mungkin, enggak. Kita bisa biasa aja. Minta kawan nunggu, bilang tunggu bentar ya, aku absen dulu. Karena dia kan harus pergi kerja nih ceritanya. Absen dulu, nanti siap itu baru aku jemput. Nah, makanya jawabannya lebih ke B, bukan ke A. Nah, kenapa jawaban lebih bagus ada di A dan B? Kenapa bukan di E? Kan gitu. Kenapa di B dan A? Kenapa bukan E? Karena dalam sosial budaya, kalau kita memang bisa melakukan langsung berinteraksi, lebih bagus langsung berinteraksi. Ya, dalam sosial budaya lebih bagus langsung berinteraksi. Kalau misalnya dibilang ada bencana alam di satu daerah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita datang ke situ langsung membantu? Ya, lebih bagus kita datang ke situ langsung membantu daripada kita mengirimkan bantuan miliaran rupiah untuk tempat tersebut. Jadi interaksi langsung itu lebih bersosial. Dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, pertama interaksi langsung, yang kedua adalah ya biasa aja kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan. Eh, oke, teman-teman. Tadi kan ada satu soal. Soalnya bukan soal TKP, tapi soal TIU. Nah, kebetulan ada yang nyampein FR ke saya tadi soal TIU. Ada soal kayak gini. Soalnya tuh kayak gini. Eh, rintik eh, hujan gitu ya. Bentar. Rintik hujan kemudian pegang titik A, genggam B, kepal. Nah, nggak ingat lagi pilihan jawaban yang lain. Ingatnya cuma itu aja. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya A. Oke. Udah. Ya, jawabannya A. Rintik bagian dari hujan, pegang bagian dari genggam. Kalau kepal itu kan dia bukan memegang. Ya, kepal itu adalah mengepalkan tangan, tidak memegang. Oke, itu iklan aja ya, iklan aja ya. Sekarang kita lanjut untuk jawab soal sosial budaya. Oke, sama-sama. Eh, kita lanjut lanjut jawab soal sosial budaya nomor 6. Number 6. Coba kita nomor 6. Kita baca dulu soalnya ya. Samuel adalah warga transmigran di Kabupaten Parigi Motong. Warga sekitar tempat tinggal Samuel berasal dari berbagai suku dan agama yang hidup saling berdampingan. Suatu hari Samuel yang sedang menyiram tanaman didatangi oleh tetangganya. Tetangga tersebut meminta izin bahwa akan ada acara pengajian di rumahnya dan meminta agar anjing-anjing peliharaan Samuel sementara tidak ditaruh di luar. Meskipun anjing Samuel jinak dan tidak garang. Tetangga juga minta izin bahwa sebagian halaman depan rumah Samuel akan dijadikan parkir sepeda motor tamu undangan. Sikap apa yang dilakukan Samuel? Berkontribusi terhadap masalah sosial, bagian dari sosial budaya. Silakan dijawab, pilihan jawabannya A, B, C, D, E.
Oke, antara B sama D. Oke, nggak apa-apa. B, D, terus ada E. Hmm, ini kan nggak ada tindakan. Coba perhatikan. Di sini kan dia bilang, tetangga tersebut minta izin bahwa ada acara pengajian rumahnya. Minta agar anjing-anjing peliharaan Samuel sementara tidak ditaruh di luar. Ya Samuel, ya nggak usah taruh anjing-anjingnya di luar. Kan ini sosial. Ya udah nggak apa-apa Bu, anjingnya kami masuk ke dalam. Terus tetangga minta izin bahwa sebagian halaman depan rumah dipakai buat parkir ya. Oke Bu, nggak apa-apa. Ini kan biasa. Contoh kalau ada acara pernikahan, jalanan ditutup, nah itu kan biasa tuh. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah menerima permintaan tetangga tersebut dan mempersilahkan sebagian halaman depan rumah digunakan sebaiknya. Bagus. Ya. Menerima permintaan tetangga tersebut dan membantu mengarahkan parkir di depan halaman rumahnya. Lebih bagus lagi. 5 ada di D, 4 ada di B. Why not? Iya, nggak ada yang salah dengan ngarahin parkir itu kan? Nah, nggak ada yang salah sama ngarahin parkir. Bantu-bantu, bantu-bantu, ikut kontribusi, ingat kan, ikut berkontribusi, bantu-bantu gitu. Jadi jawaban 5 ada di E, 4 ada di B, 3 ada di E. Sorry, menerima permintaan tetangga untuk masukkan anjing ke dalam rumah namun tidak untuk parkir karena akan menjadi sempit. Nah, 3 ada di E, karena ini salah nih. Menolak 1, 2. Oke. Nah, berkontribusi terhadap masalah sosial. Kalau memang kita bisa mengarahkan parkir depan halaman rumahnya, ikut kontribusi sama acara tetangga, ya, kenapa tidak gitu? Apa ya acaranya ya? Suatu hari saya sedang menyerahkan namanya dan tetangga tersebut minta izin bahwa acara pengajian. Oh, ada pengajian di rumah. Oke, ada pengajian. Guys, tadi ada soal lagi nih. Ini barusan saya dapat tadi soal lagi. Ada pertanyaan untuk nomor 6. Kalau nggak ada pertanyaan, saya barusan ada dapat soal FR lagi nih. Bukan TKP tapi ya TKP susah dapat FR-nya. Karena rata-rata orang nggak ingat ceritanya gimana. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Oke. Ada soal kayak gini. Soal perbandingan nih. Ini teman-teman pasti bisa jawab. Eh, jika bentar, berapa tadi ya? 5 bentar. Iya nggak sih? Lupa, takutnya salah. Ayo. Hmm, oke. Jika 5 kilo, lah kok hilang? Ah, eh, kok hilang tulisannya? Ah, ini aja. Jika 5 kilo bisa untuk 40 toples kue. Nah, 7,5 kilo bisa untuk berapa kue? Nah, ini soal FR nih tadi nih. Oke, nanti kita jelasin. Coba jawab soal ini dulu. Coba jawab soal ini. 5 kilo bisa selesai untuk 4 toples. Berarti 7,5 kilo bisa selesai untuk berapa kue? Untuk berapa toples kue, sorry. Berapa toples kue? Gitu. Ini aja iklan. 2,5 berapa kilo? Berapa kilo? Ah, 60. Kalau 5 kilo bisa selesai 40 toples, berarti 2,5 kilo bisa selesai berapa toples? Guys, kalau 5 kilo bisa selesai 40 toples, berarti 2,5 kilo bisa selesai berapa toples? Bisa selesai 20 kan? Nah, berarti 5 tambah 2,5 ini kan 7,5 kilo, ya kan? Berarti bisa selesai 60 kilo. Oke, good. Thank you. Kita lanjut. Bentar, saya hapus dulu ini. Iklan.
Tadi ada pertanyaan, bagaimana caranya kita baca cepat? Insya Allah ya, menurut saya yang udah ini nggak akan sepanjang-panjang ini mungkin. Kalaupun panjang kan gitu, kalaupun panjang. Nah, kalaupun panjang, memang kita harus punya kemampuan membaca cepat. Itu yang pertama. Kita harus punya kemampuan membaca tepat. Terus yang kedua adalah ketika awal-awal cerita, kita nggak perlu baca lambat, cepetin aja bacanya karena awal-awal cerita itu hanya pembukaan cerita. Awal-awalnya ini hanya pembukaan. Misalnya gini nih, Samuel adalah warga transmigran Kabupaten Motong, warga sekitar tempat tinggal Samuel berasal dari berbagai suku dan agama yang hanya itu hanya pembukaan aja. Nah, masalahnya baru ada di sini. Baru agak lambat bacanya di sini. Suatu hari Samuel sedang menyiram tanaman didatangi oleh tetangga. Tetangga tersebut meminta izin. Nah, malah masalah lebih detail justru ada dimulai dari sini. Bisa aja, bisa. Ada orang yang melakukan langsung cek jawaban bisa. Ada orang yang melakukan itu. Langsung cek jawaban. Tadi siswa saya dia dapat TKP 196, jawabnya tuh gimana? Sebagian ya, sebagian besar soal itu dia langsung baca pilihan jawaban, nggak baca soal lagi. Ada. Nilainya 196. Tapi saya nggak berani kan nyaranin itu ke teman-teman. Kan nggak bisa saya bilang, nggak usah baca soal lagi. Nanti kalau kejadian apa-apa, apa yang terjadi? Salah saya kan? Nah, bisa aja, bisa. Cek jawaban bisa. Kayak gini nih, cek jawaban aja bisa kalau kayak gini. Soal kayak gini, masih bisa kita cek jawaban aja. Kenapa? Karena soal kayak gini langsung nampak kita yang positif. Kalau cek jawaban aja kan kita cari yang paling positif kan? Nah, bisa kita langsung dapat kita yang positifnya gimana. Tapi kalau misalnya nanti pilihan jawabannya positif semua, kayak tadi tuh, kayak yang soal pertama kali tadi kita bahas, itu bisa kita cek jawaban aja. Nggak bisa kan? Bisa aja, tapi nanti nggak akan dapat 5, agak jauh dari 5. Kenapa? Karena kita tetap harus tahu permasalahan di soal. Paham ya? Kalau kayak gini, bisa cek jawaban aja. Kenapa? Kita langsung menemukan yang paling positif itu jawabannya. Tapi kalau kayak tadi itu, kan nggak bisa. Kita langsung cek jawaban aja. Coba tes teman-teman, tes gunakan teknik cek jawaban aja langsung. Eh, nah, nomor 8. Nomor 7 nggak ini ya. Nomor 7 harus baca soal karena soalnya keputus. Bentar, nomor 7 bisa nggak ya kalau kita nggak baca soal? Bentar. Oh bisa, nomor 7 bisa kita nggak baca soal. Coba jawab nomor 7. Jawab soal nomor 7 itu tanpa baca soal. Coba. Karena saya tarik ke bawah nih, nggak kita buka soalnya lagi. Bisa aja, bisa. Jadi kalau pertanyaan baca soal aja dulu bisa, tapi agak beresiko. Takutnya nanti ragu-ragu, ujung-ujungnya kita baca soal lagi kalau ragu-ragu. Rocking Safari. Oke. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak egois, segera membuka jalan, menahan diri untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. Nggak boleh, sosial harus terlibat, ya. Melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut dapat teguran keras. Lebih bagus A daripada C. Kenapa? Caranya nggak bagus, teguran keras. Dah. A dengan D. Bersama-sama warga lain untuk merusak enggak. Mengajak Pak RT dan perkumpulan untuk bersengketa. Oke, bagus E. Ini enggak, ini dapat positif. Kita cari yang paling positif adanya di E. Dah, nggak usah baca soal. Nyambung, bisa berarti. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antar warga. Nah, kalau ribut antar warga kan konflik, maka konflik harus diselesaikan. Carilah yang paling positif, yaitu ngajak Pak RT, harus terlibat kan yang berwenang. Oke, next. Nah, ini bisa juga kita, ini, nomor 8. Nggak usah baca soal ya. Biar kita coba tes, kita lihat apakah bisa atau tidak. Apakah bisa diterapkan untuk semua soal atau enggak. Ya, ini bisa juga, bisa juga.
Broken wings are fighting. Oh, tidak. Oke, baik. Yang lain? Kita nggak panjang-panjang, kita baca soal aja kan tadi. Jadi yang lain jawab dong, ya. Oke, kita baca soalnya. Teman-teman jawab D. Mari kita buktikan. Kita spill soalnya. Nomor 9 janganlah nomor 9 dulu. Belum, kita bahas nomor 8. Ya Allah. Nabila. Nomor 8. Teman ibu Anda berasal dari Sumatera Utara. Teman ibu Anda berasal dari Sumatera Utara, bicaranya agak kasar dan tidak enak didengar. Dan anak dari teman ibu Anda adalah teman Anda. Ini kan Ini kan kalau kita baca soal justru memperlambat kita nih, bikin bingung jadinya. Ibu Anda meminta Anda menjauhi anak temannya tersebut karena berasal dari Sumatera Utara yang bahasanya kasar dan perilakunya terlihat kurang sopan. Sikap Anda adalah, oke, betul berarti jawabannya adalah D. 5-nya, 4-nya ada di B. Memberikan pengertian kepada ibu bahwa memang seperti itu nada bicaranya. Nah, cuman yang membedakannya kenapa lebih ke D, karena ada kata mengenai kebudayaan anak temannya. Nah, ada kata budaya ini supaya lebih pengertian terhadap budaya dan menghargai budaya orang lain, maka jawaban lebih ke D, 5, B, 4. Oke, good. Gila, buru-buru kali. Oke, lanjut ya. Nomor 9 ya, ada kesamaan ya. Coba kita scroll, nggak usah lihat pilihan jawab, nggak usah lihat soal. Asik juga ya kita pakai cara gini. Ini ada kesamaan, dibandingkan dulu. Jangan langsung di ini, langsung di apa? em, Dipilih. For so long. Bill, masa D? D itu kan ada kata-kata D itu kan ada kata-kata ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan, bagus, terhadap budaya tersebut. C, bagus. Ikut memakai hijab walaupun Anda ini kan Anda merasa risih. Nah, untuk menghargai daerah tersebut, bagus. C jawaban lebih bagus daripada D. Nah, kalau B, kalau B itu dia lakukannya bukan untuk menghargai budaya, tapi untuk dia sendiri. Nah, ini C ini 5, D ini 4, B ini 3. Ya, kalau C dia menggunakan hijab bukan untuk budaya itu, bukan untuk daerah itu, bukan untuk menghargai orang lain, tapi untuk diri dia sendiri. Itu bukan sosial namanya. Kalau untuk diri sendiri, ya, dipahami ya. Kenapa C lebih bagus daripada D? Kan ada kata-kata walaupun Anda merasa risih. Makanya C lebih bagus daripada D. Kenapa D lebih bagus daripada B? Karena D dia lakukannya itu untuk menghargai budaya, bukan untuk diri dia sendiri. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Anda ditugaskan oleh atasan bekerja di beberapa minggu di luar daerah. Begitu tiba di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab.
sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, tadi kan ada kata kunci gini, ada kata kunci gini tadi. Dalam sosial itu kan harus mampu beradaptasi. Mana yang bisa kita ikuti, kita ikuti. Mana yang tidak bisa kita ikuti, ya jangan diikuti. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan diri lah. Mana yang bisa diikut, ikutlah. Oh, biasa orang sini pakai jilbab, aku pakai jilbab juga dong. Nah, berarti A sama E kan salah. Nah, tapi alasannya nih, untuk apa kita pakai jilbab? Karena kita menghargai orang yang ada di situ. Untuk beradaptasi, untuk menghargai orang di situ. Bukan untuk diri sendiri. Makanya jawabannya lebih ke C, bukan ke B. C dan D, bukan ke B. Ya, untuk orang lain, untuk penghargaan terhadap orang lain, untuk mendapatkan penerimaan di kelompok tersebut. Nah, bukan untuk diri sendiri. Sosial. Sosial itu untuk sama-sama orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ada pertanyaan? Kalau B jelas tidak ada alasan menghargai, nggak ada. Tindakannya sudah betul, tapi tidak ada alasan untuk menghargai. Ada pertanyaan? D sama C kelihatan jelas bedanya. Makanya penting saat kita jawab soal itu, kita banding-bandingkan. B sama C. C untuk menghargai, kalau ini untuk berkesinambungan secara sosial budaya kan. Tadi saya udah bilang menghargai budaya orang lain kan. Nah, C oke betul berarti. C sama D, kita bandingkan. D ada kata, walaupun Anda merasa risih, jelas ada di C lebih bagus gitu. No, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nomor 10. Nggak lihat soal. Oke, lanjut. Jawab nomor 10, teman-teman. Ini nih. Ini. Nah, kita mencoba untuk menjawab soal menjawab tanpa melihat soal. Ada yang lain yang mau jawab? A dan C. Coba kita lihat ya. Langsung mengalihkan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan candaan teman Anda tersebut. Ikut menertawakan, enggak. Ngetawain kawan, enggak boleh. Menemui rekan kerja tersebut di belakang secara personal, bagus. Nah, A sama C kan. Mengajak rekan tersebut mengobrol, menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi, bagus. Eh, ada 3 pilihan jawaban bagus. Mau nggak mau harus baca pilihan jawaban nih, harus baca soal nih. Coba kita lihat di soal. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan Anda berkumpul di kantin untuk makan siang. Nah, tiba-tiba salah satu teman Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda menertawakan teman Anda tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Saya akan menjawab, ya, kalau saya menjawabnya ada di A. 5 ada di A, B jelas salah tadi ya. 4 ada di mengajak rekan tersebut mengobrol dan menyampaikan jika rekan tersebut. Nah, ini di waktu itu terus. Kalau ini menemui rekan kerja tersebut di belakang secara personal dan menghiburnya. Ini 4 menurut saya dan ini 3. Nah, alasan kenapa A lebih bagus karena dengan langsung mengalihkan pembicaraan, orang tidak lagi menertawakan si kawan itu. Langsung berhenti ketawanya. Jadi caranya lebih halus. Nah, kalau C itu orang masih masih menertawakan. Kita hanya menghibur si kawan ini tadi aja.
Nah, sama kayak D juga. Bedanya C sama D adalah kalau C nanti setelah selesai masalah. Kalau D di waktu itu terus kita bilang, nggak usah kamu tanggapin kali. Ya, itu. Ngobrol dan sampaikan, nggak usah ditanggapin sekali. Itu D. Nah, kalau A tadi saya bilang kenapa lebih bagus jawabannya? Karena dia langsung membuat berhenti orang menertawakan. Dia langsung membuat orang lain berhenti untuk menertawakan. Jadi orang nggak ketawa lagi. Dia mampu mengontrol kelompoknya. Dia mampu mengontrol kelompoknya. Jadi dia nggak hanya mengontrol si kawan ini tadi, tapi mampu mengontrol kelompoknya sehingga berhenti. Urusan apakah nanti dia memberikan pengertian ke si kawan, itu nanti setelah dia melakukan membuat orang lain berhenti untuk menertawakan itu. Nah, jawaban 5 ada di A, 4 ada di D, 3 ada di C. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Lingkungan kerja Anda terdiri dari berbagai macam budaya, mulai dari budaya mayoritas hingga minoritas. Suatu ketika, pemerintah Kabupaten A membuat lomba pawai budaya di tiap sekolah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Sikap Anda sebagai ketua panitia adalah, nah, sekolah kita itu berbagai macam budaya. Apa yang harus kita lakukan? A, B, C, D, E. Silakan dijawab. Oke, sudah. Ini ada 3 pilihan jawaban nih, yang bagus kan? Kalau ini kan mayoritas aja, kalau ini minoritas aja. Nah, sekarang kita lihat, apakah jawabannya A, B, atau E? Mengkolaborasikan budaya-budaya itu berarti mencampur kan? Collab lah, mengkolaborasikan budaya-budaya yang dimiliki warga sekolah. Kalau ini menyajikan seluruh budaya warga sekolah untuk ditampilkan dalam pawai budaya tersebut. Nah, bagus juga. Nah, tapi jawaban yang paling tepat adalah kumpulkan dulu idenya, baru kita tampilkan. Jadi rapatkan dulu, kumpulin dulu ide. Menurut budaya A gimana? Menurut budaya B gimana? Menurut budaya C gimana? Karena mereka kan punya preferensi-preferensi mereka masing-masing. Kami maunya nanti waktu penampilan itu cuman pakai baju adat aja, misalnya. Kami maunya nanti waktu pamer itu, waktu apa namanya, pawai budaya ya, pawai budaya ya. Nah, pawai budaya itu ada apa namanya, kendaraan khusus budaya kami misalnya. Kami maunya nanti ada rumah-rumahan untuk budaya kami misalnya. Itu kan ide-ide itu harus dikumpulin. 5 ada di A. Kumpulin dulu idenya, baru kamu apakah mau kolaborasikan, apa mau menjadikan seluruh budaya, itu nanti tergantung. Tapi 4 ada di E, 3 ada di B. Karena 4 seluruh ditampilkan, kalau B cuman kolaborasi. Oke, ya kumpulin dulu idenya sama semua budaya. Tanya-tanya dulu karena orang budaya masing-masing itu lebih paham mereka. Apa yang mereka inginkan, apa yang ingin disajikan, apa yang ingin ditampilkan, tanya-tanya dulu, kumpulin dulu idenya, rapat dulu sebelum mengambil tindakan.
bersosial. Lanjut, nomor 12. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan oke. Eh Iya, jawabannya E. Ya, kan mirip-mirip kayak yang di atas kan. Apakah mau hari libur? Apakah maunya pas subuh, setelah salat subuh sebelum pergi kerja? Apakah setelah sore hari sepulang kerja? Apakah mau buat 2 sesi? Apa yang itu tanya pendapat dulu. Komunikasikan terlebih dahulu. Kuncinya ada di komunikasikan. Ini yang lain ini kan kita nggak tahu nih. Kita harus lihat kebiasaan masyarakat nih. Kalau menurut saya lebih ke A, ya kan? Kebiasaan masyarakat lebih ke A atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat ada di B atau di C. 3, 2, 1. Nah, D ini ribet. Oke, lanjut. Nomor 13. 13 ini kan dalam jejaring kerja juga ada nih. Kalau ada orang yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya kepada kita, kita harus gimana? Terang. Oke, sudah. Jawabannya ada di A 5, ya, B 4, C 3. Kenapa? Karena tugas kita cuma satu. Perhatikan, tugas kita cuma satu. Membuka diri untuk dikritik. Kalau ada orang yang mau menyampaikan sesuatu, kita membuka diri, boleh sampaikan aja. Tapi urusan kritikannya itu bisa dijadikan sebagai bangun, apakah dia bisa jadikan evaluasi diri? Belum tentu. Kenapa? Tidak semua kritik itu bagus. Jadi belum tentu bisa membangun diri. Intinya kita mau dengerin aja kalau orang bilang. Jangan egois. Jangan, aku nggak mau dengar. Jangan gitu. Kalau ada orang yang nyampaikan sesuatu, kita dengar. Mana tahu bagus. Kalau bagus ikut, kalau nggak bagus ya nggak ikut. Jadi kenapa bukan B dan C? Kenapa bukan B? Nggak semua kritik bisa dijadikan sebagai hal untuk membangun diri. Pahami ya? Nah,
Tugas kita buka aja, mau dengar. Kalau orang mau kasih pendapat, kita mau dengar. Boleh, silakan sampaikan. Bukan menjadi orang yang egois. Jadi, kenapa bukan B dan C? Saya ulangi sekali lagi, tidak semua bisa dijadikan sebagai hal yang bisa membangun diri dan evaluasi diri. Kritik itu ada yang nggak bagus juga. Tapi karena kita makhluk sosial, harus dengerin kalau orang menyampaikan kritik. 14. Saya ditunjuk oleh warga di perumahan tempat saya tinggal untuk menjadi ketua pelaksana acara peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam rapat awal kegiatan, seorang mengusulkan untuk memasukkan unsur-unsur budaya tradisional dalam pelaksanaan acara tersebut. Masukkan. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus, akan tapi enggak. Nah, hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena budaya tradisional merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Bagus. Tetapi harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota tim. Nah, ini bagus nih. Oke. Lebih bagus A, sorry. Lebih bagus A daripada B. Nah, karena harus dengerin anggota tim. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena dapat digunakan sebagai sarana mengenal budaya kepada generasi muda. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena dapat digunakan sebagai sarana untuk merawat budaya tradisional. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perumahan kami masih peduli. Oke, jawaban 5 ada di A. Ya, kenapa? Karena harus ada kesepakatan dulu dari anggota tim. Jadi, sosial itu nggak boleh ngambil keputusan sendiri. Nah, sosial nggak perlu nggak bisa ngambil keputusan sendiri, harus tanya walaupun soal yang bagus, tetap harus tanya anggota tim. Tanya anggota tim bukan berarti kita tidak mau menjalankannya, tapi tujuan kita adalah mungkin ada ide-ide yang lebih bagus yang bisa mendukung ide pertama tadi. 15 tanggung sih ya. 18 nih pendek, 18 pendek karena tanggung waktunya. Jika Anda berada di orang-orang yang belum Anda kenal, biasanya, aduh, gampang kali pula soalnya. Mengajak bicara orang terdekat. Enggak, jawabannya adalah memulai pembicaraan sambil mengenalkan diri saya. Jawabannya E. Oke. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan tanggung sekali kalau kita bahas satu soal, takutnya nanti habis waktu di tengah jalan pas lagi bahas. Ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada, mungkin waktunya 1 menit lagi. Ikhlaskan aja ya waktu 1 menit lagi ini ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan di grup. Boleh tanya langsung ke saya juga nggak apa-apa, boleh. Insya Allah kalau sempat saya balas. Intinya tadi kesimpulannya adalah jawablah soal TKP berdasarkan konsep-konsep yang ada. Oke? Iya, nanti di-share. Oke, nanti di-share. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Sehat-sehat juga, Ainun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.